Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Situsari, yang kami hormati Ibu CGP Angkatan 9, Ibu Rini Nuryani SPD dan Ibu Evi Septianingsih SPD, juga rekan-rekan yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah. Selain itu, kita doakan para CGP kita supaya diberi kesehatan, ya Rabbal Alamin. Untuk itu, supaya mempersingkat waktu agar lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Di suasana yang cerah ini, marilah kita sebelumnya panjatkan puji dan syukur kepada Allah lebih bahwa pada kesempatan ini adalah suatu momen kegiatan yang sangat berguna. Juga tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada pengelola acara yang juga saya hormati, juga yang saya muliakan adalah guru penggerak, juga yang saya hormati adalah guru-guru semuanya. Baik, pada kesempatan ini mungkin ini adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di program calon guru penggerak angkatan ke-9 di Kabupaten Garut. Mungkin kali ini tanggal 23 bulan Oktober adalah rangkaian yang setiap kalinya, yaitu judul atau topik kali ini adalah diseminasi budaya positif, tentunya ya khusus di SDN 1 Situsari 1. Saya selaku pimpinan di SDN ini tentunya budaya positif ini sangat mengharapkan powerful. Jadi kegiatan ini dilaksanakan semaksimal mungkin dongkrak budaya positifnya di SDN ini, sehingga ada nilai positifnya atau nilai lebihnya dari SDN-SDN yang lain. Kita walaupun SD-nya SD minimalis tapi manis. Nah, tidak ketinggalan mungkin di tingkat kelompok ya, kelompok pengembang SDN kita adalah salah satu SDN yang tidak ketinggalan di bidang prestasi, di bidang personalnya, juga bidang manajemen fasilitas yang kurang lengkap. Ya, Ibu Bapak, budaya positif di SDN 1 Situsari ini salah satunya adalah yang telah dilaksanakan adalah budaya positif tentang keagamaan. Tentunya banyak ya, tentang keagamaan, tentang kebersihan, kegotong royongan. Budaya positif tentang keagamaan ada budaya yang telah dikembangkan, yaitu adanya sholat duha ya. Kemudian ada hafalan-hafalan surat pendek, terus ada hafalan-hafalan tentang materi keagamaan yang lainnya. Nah, itu saya harapkan lebih ditingkatkan lagi budaya itu, sehingga di wilayah
mengikuti atau jadi imbas ya dengan lingkungan. Jadi lingkungan kita adalah lingkungan agamis, sekolahnya juga sekolah agamis walaupun sekolahnya minimalis. Terus budaya-budaya positif yang lainnya juga diharapkan berkembang juga ya. Tentunya budaya positif yang lain yang waktu itu waktu zaman bekas sekolah di sini ada apa namanya ya, kalau dikatakan keterbelakangan ya enggak, karena bapak juga produk dari sini, bapak juga bisa seperti ini, tapi ya lebih dikembangkan lagi kesininya ya, apalagi di tahun 2023 ini pemerintah mencanangkan ya Indonesia maju, pendidikan maju, Indonesia maju. Ya itu moto guru kami apa? Digerakkan bergerak dan bergerak Indonesia maju gitu. Guru bergerak Indonesia maju. Nah itu lupa lagi. Guru bergerak Indonesia maju ya. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SDN 1 Situsari ini, pendidikan di SDN Situsari saat ini lebih maju. Mungkin itu kurang lebihnya sambutan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan, juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat yang Allah berikan pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang kita terima dan harus kita syukuri. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhir kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat darinya. Ibu dan Bapak, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif sesuai dengan modul yang telah kami pelajari, modul 1.4. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini bisa dibentuk di lingkungan keluarga, bisa di organisasi, bisa di tempat kerja, bisa juga di komunitas. Kalau kita berada di lingkungan sekolah, berarti budaya positif yang akan kita bahas adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini dapat diwujudkan jika kita memahami konsep inti seperti disiplin positif. Kemudian kita juga memahami teori mengenai motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian kita juga memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kemudian kita juga paham mengenai keyakinan kelas dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam budaya positif ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian materi yang kelima mengenai 5 posisi kontrol, dan materi yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang terbayang dalam benak kita jika kita mendengar kata disiplin? Biasanya disiplin itu penerapannya dengan bagaimana? Dengan aturan, betul ya. Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin itu biasa disandingkan dengan hukuman, karena disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus ditaati, dan jika ada anak yang tidak taat terhadap peraturan tersebut, maka anak tersebut biasanya harus dikenakan hukuman atau sanksi. Nah, padahal sesungguhnya disiplin itu tidak ada hubungannya dengan hukuman, karena penerapan hukuman dalam menerapkan disiplin itu sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan. Kalaupun harus dilakukan, itu merupakan alternatif terakhir jika tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin tersebut. Karena disiplin itu artinya adalah kesadaran untuk dapat melakukan tanggung jawabnya, dan juga kesadaran untuk melakukan tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Artinya disiplin itu datangnya harus dari dalam atau harus berdasarkan motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, disiplin positif itu merupakan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sebuah tujuan mulia. Apa itu tujuan mulia yang ingin dicapai? Nah, tujuan mulia yang ingin dicapainya itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kalau ada beberapa nilai-nilai universal yang mungkin sudah biasa kita dengar kalau di sekolah, ada profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah, nah ini ada 6 dimensi ya pada profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Ini juga ada dimensi-dimensinya lagi. Berakhlak mulia terhadap Tuhannya, berakhlak mulia terhadap diri sendiri, berakhlak mulia terhadap sesama, berakhlak mulia terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Ini nilai kebajikan universal pada profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan universal berikutnya menurut Primary Years Program. Nah, ini ada 6. Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian ada juga empati, ada keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan universal menurut 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian mandiri dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu menurut 9 pilar karakter.
Kemudian nilai kebajikan yang lainnya. Nah ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidupnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Dan untuk petunjuk hidupnya adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, dan berorganisasi, serta kesabaran, ketumbuhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, dan tanggung jawab. Nah, berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari seseorang dalam melakukan sesuatu? Karena tidak mungkin seseorang berperilaku tanpa ada alasannya. Di sini ada 3 alasan kenapa manusia berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kira-kira motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang mana? Motivasi yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan. Motivasi kedua, karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Atau motivasi ketiga, karena kepercayaan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Nah, betul. Motivasi yang paling baik adalah motivasi yang terjadi karena keinginan diri untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah dipercayai. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 hal. Hukuman, apa itu hukuman? Hukuman itu sifatnya satu arah, hanya terjadi dari guru kepada siswa. Siswa tidak dilibatkan, siswa tidak tahu sebelumnya apa yang akan terjadi ketika dia melanggar sebuah aturan. Anak itu hanya harus menerima, harus melaksanakan hukuman yang diberikan oleh guru kepada dirinya. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati. Yang membuat masih satu arah, masih guru yang membuat, tapi anak diberitahu. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan yang sudah disepakati, maka anak akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Anak sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi sifatnya satu arah, siswa tidak dilibatkan. Kalau dalam restitusi ini adalah proses yang kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Jadi ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, maka peserta didik dibimbing untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa dipermalukan. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebanyakan yang masih dilakukan di sekolah-sekolah itu, yang masih diterapkan itu kebanyakan masih adalah hukuman meskipun sudah jarang, dan juga yang paling banyak adalah konsekuensi. Jadi anak diberitahu tentang peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian anak juga diberitahu tentang konsekuensi apabila dia melanggar peraturan. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, anak sudah tahu konsekuensi yang dihadapi. Tetapi yang paling baik itu adalah restitusi. Restitusi itu anak dilibatkan, anak menyadari kesalahan yang mereka lakukan, kemudian mereka dibuat menyadari atau mencari pemecahan masalah apa yang akan mereka lakukan jika hal tersebut kembali terjadi. Nah, yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan ada beberapa
pengaruh dari penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya penghargaan itu jangka pendek. Penghargaan akan efektif kita berikan agar orang yang kita inginkan itu melakukan sesuai yang kita inginkan. Itu akan berpengaruh, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Penghargaan ini tidak efektif. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Apa maksudnya penghargaan merusak hubungan? Karena ketika misalnya kita di kelas, sekarang kalau di rapat itu kan sudah tidak ada kolom peringkat. Kalau ada dulu kolom peringkat kelas ranking gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kita kan hanya memberikan peringkat kepada beberapa orang saja. Anak yang mendapatkan peringkat 1, 2, atau 3 mungkin mereka pasti merasa bangga, merasa senang, merasa dirinya lebih dari orang lain. Tetapi anak-anak yang lain yang peringkatnya rendah, itu dia akan merasa rendah diri. Bahkan mungkin juga dia menjadi ada rasa tidak suka terhadap temannya yang mendapatkan peringkat gitu ya. Itu sisi negatif dari penghargaan. Kemudian penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Ketika guru mengiming-imingi sesuatu kepada murid, biasanya dalam mengerjakan tugas anak itu menjadi terpacu untuk mengerjakan lebih cepat karena ingin mendapatkan hadiah, sehingga ketepatannya menjadi berkurang, kualitasnya juga menjadi berkurang karena yang dikejarnya adalah hadiah. Kemudian kreativitasnya juga menjadi menurun. Yang penting mah dapat hadiah ya, proses atau nilainya tidak penting, yang penting dapat hadiah. Penghargaan juga menghukum karena ini bisa mematikan kreativitas dari anak tersebut. Kemudian berikutnya keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas, ada aturan, ada keyakinan kelas. Apa bedanya aturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah atau oleh guru. Anak atau peserta didik tidak terlibat. Hanya mereka itu harus menjalankan peraturan yang sudah ada, yang sudah dibuat. Yang terbaik itu adalah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang disepakati, yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik. Di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian peserta didik perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Karena itulah diperlukan adanya keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas atau sekolah? Nah ini, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat, mudah untuk dipahami, sehingga mudah juga untuk dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas atau semua warga sekolah hendaknya memiliki kontribusi terhadap pembuatan keyakinan kelas ini. Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan curah pendapat. Mungkin di sini ada ibu atau bapak yang sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Cara untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah anak-anak diminta untuk
Dari hal yang negatif dulu ya. Hal-hal yang tidak mereka sukai yang terjadi di dalam kelas. Mereka diminta untuk curah pendapat mengenai hal-hal yang tidak mereka sukai di dalam kelas. Anak itu ditanya, kalau sedang belajar itu ada yang mengganggu mereka senang atau tidak? Biasanya jawabannya adalah tidak. Kalau sedang belajar itu senang suasana yang bagaimana? Suasana yang tenang, nyaman, tidak ada yang mengganggu. Kemudian kalau sedang belajar itu inginnya apa? Tidak ada ya saling mengganggu ya, tidak saling mengganggu. Nah, tidak boleh gaduh di dalam kelas. Nah, itu kita turunkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah kalau untuk keyakinan sekolah atau murid di kelas untuk keyakinan kelas curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas atau di sekolah. Kemudian dari curah pendapat tersebut dicatat ya, kemudian ini ditempelkan atau dituliskan pada tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi semua bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Setelah itu kemudian dibentuk keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Itu kan kalimatnya negatif. Ada kata tidak boleh. Kalimat yang negatif tersebut jika akan dibuat menjadi keyakinan kelas itu diganti menjadi kalimat yang bernada positif. Maka diganti menjadi datang tepat waktu atau harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya aturannya seperti itu. Ada kata harus. Kalau kata harus itu kan seolah-olah siswa menekan, harus melakukan. Mau tidak mau harus gitu ya. Nah, itu nadanya masih negatif. Diganti menjadi kalimat yang positif. Maka kalimatnya menjadi bisa kalau dalam keyakinan kelas itu bisa dengan kata ajakan seperti ayo gunakan seragam sesuai peraturan misalnya bisa ya. Kalau tadi datang tepat waktu agar lebih dekat dengan anak misalnya mari bisa rapi dalam berpakaian bisa ya. Kalau misalnya tadi datang tepat waktu agar lebih akrab diganti mari datang tepat waktu. Jadi tidak ada paksaan di sana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat tersebut. Kemudian merumuskan nilai kebajikan dari setiap peraturan yang ada. Kan tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan yang ada gitu ya. Jadi dirumuskan dari peraturan itu dirumuskan nilai kebajikan yang mana. Berikutnya tinjau kembali keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian ini semua warga sekolah atau semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti setelah kesepakatan kelasnya ada, dituliskan misalnya di sebuah lembar kertas. Nanti setiap siswa semuanya menandatangani hasil kesepakatan kelas tersebut. Jadi setiap siswa merasakan bahwa dia adalah bagian dari kesepakatan kelas tersebut, sehingga tertanam dalam dirinya dan mudah untuk dilaksanakan. Jadi berasa memiliki. Nah, yang terakhir, kesepakatan kelas yang sudah ada itu dipajang di dalam kelas, bisa ditempel di dinding atau di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Bertahan hidup atau survival ini berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan makanan. Ini tergolong ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan perasaan, rasa diterima, rasa menjadi bagian dari kelompok. Kemudian juga yang berikutnya penguasaan. Ini berkaitan dengan bahwa seseorang merasa dirinya memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, perasaan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan. Kemudian juga kebutuhan untuk didengarkan dan kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Ini adalah kebutuhan tentang kemandirian, otonomi, kemampuan untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka biasanya seseorang akan lebih terhindar untuk melakukan sebuah pelanggaran. Tetapi jika ada salah satu atau beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka ini dapat memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran. Karena tidak ada perilaku yang terjadi tanpa ada alasan. Semua pasti ada alasannya. Jadi ketika kita misalnya menemukan siswa yang melakukan pelanggaran, jangan dulu dijustifikasi, jangan dulu dihakimi, tapi kita cari tahu dulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, sehingga anak tersebut melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru di dalam kelas. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Kita akan simak tayangan berikut mengenai posisi guru sebagai penghukum. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
matanya melotot, kemudian membentak. Bagaimana posisi anak ketika dia diposisikan dalam posisi yang dihukum? Ada tertekan, takut. Kemudian dia punya pilihan atau tidak selain melaksanakan hukuman tersebut? Tidak ada. Anak tidak punya pilihan selain harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, betul sekali Ibu. Nah, ini di sini seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman secara verbal. Nah, guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata ini. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan oleh seorang guru yang memposisikan diri sebagai hukum. Kamu selalu saja salah. Atau patuhi aturan saya. Atau awas, ada ancaman di sana ya. Atau awas, ada ancaman. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah kata-kata yang biasanya digunakan oleh guru yang memposisikan diri sebagai cara penghukum. Guru yang seperti ini biasanya dia meyakini bahwa cara yang dia lakukan untuk menghukum itu adalah satu-satunya cara yang bisa berhasil agar keinginannya dapat tercapai atau agar disiplin itu dapat diterapkan. Ciri-ciri fisiknya tadi menggunakan nada suara yang tinggi, kemudian dari bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik gitu ya. Itu adalah ciri-ciri guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Berikutnya, posisi kontrol yang kedua. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi gurunya membentak, menggunakan nada suara yang tinggi, matanya melotot. Kalau ini tidak, suaranya mendayu, cenderung mengelas, tetapi kata-kata yang dikeluarkannya itu membuat anak merasa menjadi pribadi yang gagal karena telah mengecewakan gurunya. Nah, ini kata-kata yang biasanya keluarnya lembut tapi menyakitkan. Nah, ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kata-kata yang keluar itu memojokkan anak sehingga membuat anak merasa menjadi orang gagal, membuat anak merasa menjadi tidak berharga gitu ya, tidak berharga. Posisi guru dalam posisi teman, dalam posisi pembuat merasa bersalah ini nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya juga biasanya lebih merapat atau mendekat kepada anak. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, ada guru yang memposisikan diri sebagai teman.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu posisi kontrol yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Dari bahasa tubuhnya juga terlihat bagaimana seorang teman, jadi lebih akrab. Kemudian juga menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa, sehingga biasanya ini akibatnya siswa menjadi ketergantungan gitu ya. Nah ini kata-kata yang biasa digunakan oleh guru yang memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didiknya. Kemudian hal negatif dari seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman itu adalah saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya, sehingga tadi murid menjadi ketergantungan kepada guru tersebut. Jadi perilaku disiplin yang diterapkan oleh murid itu jika hanya guru yang dia anggap sudah seperti temannya ada, dia bisa disiplin. Tetapi ketika gurunya tidak ada, maka tindakannya kembali tidak disiplin gitu ya. Nada bicara dari guru yang memposisikan diri sebagai teman itu adalah nadanya ramah, akrab, ada juga diselingi dengan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya juga merapat pada murid, mata dan juga senyum yang jenaka atau senyum yang ramah, sehingga pada posisi ini anak merasa lebih nyaman ketika berada dekat dengan guru karena menganggap gurunya sebagai teman. Posisi yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini lebih terorganisir gitu ya. Jadi biasanya guru itu akan mengaitkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian juga anak dibimbing untuk menemukan konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Jadi guru memberikan sanksi atau konsekuensi berdasarkan peraturan yang ada dan konsekuensi yang sudah disepakati. Bahasa tubuh ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau ini biasanya nada suaranya datar. Kemudian bahasa tubuhnya juga formal. Posisi berikutnya, posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ciri-cirinya seseorang yang sudah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer itu adalah seseorang yang telah memiliki keterampilan baik sebagai posisi sebagai teman maupun pemantau. Kemudian kadang-kadang juga posisi manajer itu harus kembali kepada posisi sebagai teman atau juga posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, ada tadi posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol mana posisi kontrol yang paling ideal yang harus diterapkan guru di sekolah? Posisi kontrol sebagai manajer. Ya, posisi kontrol yang harus kita terapkan oleh seorang guru ketika di sekolah itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Untuk dapat menerapkan atau memposisikan diri sebagai seorang manajer di sekolah, nah ini guru harus terlebih dahulu memahami tentang restitusi. Tadi sudah dibahas bahwa restitusi itu adalah mengembalikan anak yang melakukan tindakan yang gagal atau melanggar aturan kepada kelompoknya menjadi orang yang berhasil, bukan orang yang gagal. Untuk melakukan restitusi ada sebuah tindakan yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah, nah ini segitiga restitusi itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menangani anak yang melakukan sebuah kesalahan. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan meyakinkan pada anak bahwa melakukan kesalahan itu bukan hal yang terlarang, boleh-boleh saja, karena sebagai manusia tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Anak harus menyadari bahwa dia boleh melakukan kesalahan. Jadi pada awal menstabilkan identitas itu kita seperti menyetujui apa yang dilakukan oleh anak gitu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dicari tahu, diselidiki apa alasan kenapa anak tersebut melanggar atau melakukan pelanggaran. Kemudian pada tahap ini juga dicari cara, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan anak tersebut.
tersebut. Karena kan tadi berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia, tidak ada anak yang melakukan sebuah tindakan yang salah tanpa ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita cari tahu dulu nih dari kelima kebutuhan dasar tersebut, kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi kepada anak tersebut. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Berarti tadi keyakinan kelasnya sudah dibuat, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ketika anak sudah menghubungkan pelanggaran yang dilakukannya dengan keyakinan kelas, kemudian hubungkan keyakinan kelas itu dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Dengan demikian, anak yang tadinya melakukan sebuah tindakan yang salah, anak tidak merasa menjadi orang yang gagal, tetapi anak menjadi orang yang sukses karena dia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Dia juga mencari tahu kebutuhan yang harus dipenuhinya apa. Kemudian dia juga dibuat meyakini tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Ini kita ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, itu guru bukan menceramahi anak, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi yang diperlukan dari anak. Contoh, ketika langkah menstabilkan identitas, guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya kenapa hal tersebut terjadi, gitu ya, alasannya apa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah juga sama, dicari tahu alasannya, dan pada tahap yang terakhir yaitu ditanyakan, dihubungkan tindakannya yang salah tersebut dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, sehingga setelah dia dapat menghubungkan perilakunya dengan keyakinan kelas yang telah dibuatnya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dimilikinya. Dengan demikian, guru ketika sudah bisa menerapkan segitiga restitusi ini, maka guru sudah berada pada posisi seorang manajer, berada pada posisi yang paling ideal. Nah, dari ketiga posisi kontrol tadi, nah ini di sini Ibu Bapak, berhubungan dengan posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi, ini ada identitas yang gagal dan ada identitas yang sukses. Ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, berarti kan memberikan hukuman. Guru memberikan hukuman kepada siswa, itu berarti identitasnya adalah identitas yang gagal. Sedangkan identitas yang sukses dalam menerapkan disiplin itu adalah yang pertama bisa dengan konsekuensi, dan yang paling ideal adalah dengan menggunakan restitusi. Kalau hukuman, ini adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, harus diterima oleh anak. Konsekuensi juga demikian, sesuatu harus diterima oleh anak, tetapi anak biasanya terlebih dahulu sudah tahu tentang konsekuensi yang akan dihadapinya. Kalau restitusi, ini anak memiliki pilihan, gitu ya. Contoh misalnya, kalau anak yang tadi seperti pada video yang kita saksikan, masalahnya kan anak yang datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman, anak langsung diberikan hukuman, disuruh untuk mengelilingi lapangan sebanyak 20 kali. Anak tidak punya kesempatan untuk memberikan penjelasan selain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu, misalnya anak yang kesiangan tidak diberikan hukuman secara fisik, tetapi
misalnya karena dia datang kesiangan, ada beberapa materi yang dia lewatkan, maka sebagai konsekuensinya anak ketika yang lain istirahat, nah anak yang datang kesiangan tadi misalnya harus 20 menit tinggal di kelas mengejar materi yang tertinggal tadi. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, anak diberikan pilihan. Tadi bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya, kemudian juga untuk mengejar ketertinggalannya, anak diberikan pilihan. Tidak harus dilakukan di sekolah saat itu juga, misalnya bisa dengan memberikan tugas di rumah gitu ya. Jadi anak mengejar ketertinggalan materi yang yang harus dikuasai oleh anak tetap dapat tercapai, tetapi anak tidak merasa terhukum, tidak ada waktu yang harus dia korbankan, dia tetap bisa beristirahat bersama dengan teman-temannya. Dengan demikian dia tidak merasa malu, juga tetap merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang berharga. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ibu dan Bapak puas. Kalaupun merasa tidak puas, semoga itu bisa menjadi alasan untuk Ibu dan Bapak belajar terus menggali hal-hal yang dirasa belum puas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu Ibu masih SPD. Untuk acara selanjutnya supaya lebih afdol lagi kita akan berdoa sebelum kita tutup. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Juju Julius SPD di waktos yang tepat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengumuman sadayana parantos kene anu maneh-maneh ayeuna atos wah sababaraha terus kekalebetkeun sapalih da bari malamunnya mudah-mudahan aku ngaruti anu dilugikeun ku ibu-ibu CGP anu we ku ibu Epi oge ku ibu nampih-nampih ilmu manfaat kaum sadayana. Mudah-mudahan kamu kapayuna aya dina kalancaran sagala rupina dugi ka atosna dugi ka ujianana resek lulus dari tangan Allah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa sallim ala
Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi sekaligus menutup kita acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.